Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dari kelas 4D Sistem Informasi Fakultas Sains Teknologi UIN Sukaryau dengan NIM 12050322233. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah tugas dari mata kuliah Interpersonal Skill, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep dari interpersonal skill itu sendiri, di mana konsep-konsep ini terdiri dari 4 buah pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian interpersonal skill, manfaat dari mempelajari interpersonal skill, dan juga cara meningkatkan interpersonal skill, dan yang terakhir tips dalam penerapan interpersonal skill dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita akan mencoba membahas pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari interpersonal skill. Yang pertama itu ada pengertian interpersonal skill menurut para ahli. Dan di sini yang pertama itu menurut Jerving. Dan Jerving mengatakan bahwa interpersonal skill itu merupakan kemampuan untuk membangun dan menjaga hubungan yang efektif dengan orang lain. Nah, di sini Jerving mengatakan bahwa bagaimana seseorang itu mampu membangun dan menjaga hubungan yang telah dibangunnya tersebut terhadap orang lain dengan baik dan benar. Selanjutnya ada menurut Spitzberg dan Chupatz. Nah, interpersonal skill ini merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Nah, itu menurut Spitzberg dan Chupatz. Nah, di sini Spitzberg dan Chupatz lebih mengarahkan kepada bagaimana cara seseorang untuk berkomunikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada menurut Bierman dan Saatchi. Nah, menurut Bierman dan Saatchi, interpersonal skill adalah salah satu faktor penting bagi keberhasilan seseorang dalam meniti kehidupannya. Nah, menurut pengertian ini menjelaskan bahwa interpersonal skill itu merupakan bagian dari kehidupan seseorang. Mungkin menurut Bierman Saatchi menjelaskan bahwa di sini berkaitan dengan bagaimana seseorang itu membangun dan menjaga hubungan baik serta berkomunikasi yang baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, dari pengertian interpersonal skill menurut para ahli yang sudah dijelaskan tadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa interpersonal skill itu merupakan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan membangun serta menjaga hubungan baik dengan orang lain dalam berbagai keadaan dan situasi. Nah, terkhususnya dalam dunia kerja ataupun bisnis. Istilah ini seringkali dikaitkan dalam keahlian yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan atau tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya dari atasannya. Nah, selanjutnya mengenai manfaat interpersonal skill. Apa sih manfaat dari kita mempelajari interpersonal skill itu? Nah, yang pertama, manfaatnya itu dapat membangun hubungan serta bekerja sama dengan orang lain, baik itu rekan kerja, klien, atasan, ataupun dosen-dosen atau dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, selain untuk membangun hubungan dengan orang lain, interpersonal skill juga dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik kita dengan orang lain. Contohnya seperti teman kita, keluarga, dan juga terhadap orang tua kita. Nah, yang ketiga yaitu interpersonal skill itu bermanfaat untuk mampu menjaga komunikasi yang baik antara satu sama yang lain. Dan dengan interpersonal skill yang baik, kita mampu memahami perasaan dan juga ide yang ingin disampaikan oleh orang lain terhadap diri kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan interpersonal skill yang ada di dalam diri kita. Nah, setiap manusia itu memiliki interpersonal skills. Namun terkadang mereka malu untuk menunjukkan atau untuk memperlihatkan interpersonal skills yang ada di dalam diri mereka. Nah, ini ada beberapa tips atau cara untuk meningkatkan interpersonal skills yang ada di dalam diri kita. Yang pertama yaitu cari cara untuk meningkatkan rasa percaya diri. Nah, cara yang pertamanya itu dapat digunakan untuk meningkatkan interpersonal skills kamu, yaitu dengan cara dengan menemukan cara bagaimana meningkatkan rasa percaya diri kamu. Mengapa hal ini penting? Dikarenakan rasa percaya diri ini sangat berguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan ataupun tanggung jawab yang telah diberikan kepada kamu. Contohnya seperti dengan kepercayaan diri yang tinggi atau kepercayaan diri yang baik, maka kamu akan mudah melakukan negosiasi terhadap orang lain, mampu menyelesaikan masalah yang ada, dan mampu mengutarakan pendapat atau feedback yang baik dan benar jika kamu memiliki kepercayaan diri yang baik pula.
Nah, untuk meningkatkan rasa percaya diri, kamu dapat memulainya dengan melakukan hal-hal kecil seperti memberikan senyuman kepada orang-orang yang kamu temui. Setelah kamu merasa nyaman dengan selalu memberikan senyuman kepada orang-orang yang kamu temui, maka cobalah untuk terbiasa sering menyapa dan bersikap ramah kepada orang-orang yang kamu temui atau orang-orang yang ada di sekitarmu. Kemudian mulailah untuk berkomunikasi serta menyimak dan memahami apa yang mereka sampaikan. Nah, dengan begitu, maka kamu akan dapat membalas percakapan mereka dengan rasa percaya diri. Nah, selanjutnya yang kedua, itu meminta feedback dari sahabat dan orang-orang terdekat. Nah, cara kedua ini dapat digunakan untuk meningkatkan interpersonal kamu, yaitu dengan cara meminta saran dan juga kritik dari orang-orang sekitar kamu. Mengapa demikian? Karena interpersonal skill itu tidak hanya menyangkut tentang diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat membangun serta mengembangkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Kamu bisa meminta saran ataupun kritik kepada temanmu mengenai bagaimana hubunganmu terhadap temanmu selama ini. Apakah kamu sudah mendengarkan temanmu dengan baik, atau memahami perasaannya dengan baik, dan masih banyak lagi. Nah, dengan mendapatkan saran atau kritik, maka kamu dapat berkembang dan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang selama ini belum atau tidak kamu sadari. Nah, cara yang keempat yaitu bertanya dan menyimak. Nah, cara yang ketiga ini yaitu dengan kamu bertanya dan belajar kepada orang-orang yang memiliki lebih banyak pengalaman dari kamu dan menyimak mereka. Nah, hal ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kamu berbicara dengan atasan ataupun dosen kamu. Nah, perhatikan bagaimana cara mereka menjawab pertanyaan kamu, seperti bagaimana intonasi mereka ketika berbicara, kosakata yang mereka gunakan. Nah, dengan memperhatikan orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi ini, kamu bisa belajar banyak dari orang tersebut. Selain bertanya, kamu juga harus menyimak jawaban yang mereka berikan sebagai tanda kamu menghargai orang tersebut. Nah, yang keempat yaitu bayangkan seandainya berada di posisi orang lain. Nah, maksud dari cara yang keempat ini yaitu kamu bisa memposisikan diri sebagaimana keadaan maupun perasaan orang lain tersebut. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, pikirkan reaksi yang sesuai terlebih dahulu dengan cara membayangkan seperti apa rasa menjadi orang yang sedang berada di posisi tersebut. Seperti itu. Nah, contohnya seperti semisalnya kita sebagai seorang pelatih, kita harus mampu memahami apa yang mereka butuhkan atau inginkan dari melakukan atau mengikuti pelatihan tersebut, sehingga akan mendapatkan hasil dari pelatihan yang lebih maksimal. Nah, selanjutnya atau materi terakhir yaitu tentang bagaimana tips dalam penerapan interpersonal skills dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu memberikan senyuman terhadap orang lain. Nah, memberikan senyuman terhadap orang lain itu memiliki dampak yang cukup besar dalam meningkatkan interpersonal skill kamu. Mengapa demikian? Karena dengan memberikan senyuman terhadap orang lain itu dapat memberikan atau membawa energi serta aura positif sehingga membuat orang lain yang menjadi lawan bicara kamu itu merasa lebih nyaman ketika berkomunikasi dengan kamu. Selanjutnya yang kedua itu memberikan apresiasi terhadap orang tersebut. Nah, memberikan apresiasi terhadap orang-orang yang ingin memberikan pendapatnya tentang diri kamu, yang ingin memberikan sarannya ataupun kritiknya terhadap diri kamu, itu juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan interpersonal skill kamu. Dengan caranya seperti mendengarkan serta menghargai orang-orang tersebut yang sedang berbicara dengan kamu. Dan ketika kamu bisa mendengarkan dengan baik, maka kamu juga akan bisa memberikan tanggapan atau feedback balik yang sesuai seperti yang diharapkan oleh orang-orang tersebut. Nah, yang ketiga yaitu memberikan perhatian terhadap orang lain. Nah, memberikan perhatian terhadap orang lain ini dengan cara mengamati dan juga mencermati orang-orang yang ada di sekitarmu. Hal ini dapat kamu lakukan ketika melihat orang lain sedang berada dalam situasi yang sulit atau sedang berada di situasi yang tidak baik. Nah, selanjutnya itu berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Ketika kamu mampu menjadi komunikator yang baik terhadap lawan bicara kamu,
Pembicara yang baik untuk lawan bicara kamu. Nah, itu dapat meningkatkan semangat lawan bicara kamu. Lawan bicara yang sedang kamu ajak bicara itu juga memiliki semangat yang tinggi dan membuat lawan bicara kamu itu masuk ke dalam pembicaraan yang sedang kamu bicarakan. Selain itu, dengan komunikasi yang baik, isi dari pesan yang ingin kamu sampaikan terhadap orang tersebut juga akan mudah dimengerti oleh pendengar dan tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, menjadi mediator yang baik. Nah, menjadi mediator yang baik ini mampu menempatkan diri jika terjadi suatu masalah atau suatu konflik. Nah, seorang mediator yang baik itu tidak hanya melihat dari satu sisi perspektif saja, melainkan dari kedua perspektif, sehingga dapat melihat dan menentukan solusi atau opsi yang tepat sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya, mampu berempati. Nah, mampu berempati terhadap orang lain itu ketika orang lain sedang mengalami masalah. Dibandingkan kamu harus mengkritik atau menilai orang lain secara negatif, lebih baik kamu berempati kepada mereka. Namun, kamu juga dapat memposisikan dirimu di tempat tersebut. Nah, selanjutnya itu mampu bekerja sama dengan baik. Daripada dalam suatu komunitas atau di dalam suatu perusahaan, daripada kamu harus terus-menerus berkompetisi dengan timmu, lebih baik kamu dan juga timmu itu bekerja sama untuk menemukan ide atau gagasan yang menarik yang dapat mendorong citra perusahaan tersebut, daripada kalian harus saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, yang terakhir itu jangan terlalu banyak mengeluh tentang suatu hal. Mengapa demikian? Karena dengan kita sering mengeluh dan kurang bersyukur, itu dapat memberikan aura negatif terhadap orang lain yang melihat kita. Dengan begitu, orang-orang tidak akan mau mendekati kita dan tidak mau merasa empati terhadap diri kita, karena mereka malas berurusan dengan orang yang kurang bersyukur dan terlalu banyak mengeluh tentang semua hal. Nah, demikianlah konsep-konsep dari interpersonal skill yang dibahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan mudah dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.